Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang virus. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfa Thorik dan berikut adalah beberapa data mengenai saya. Bisa kalian baca sendiri. Oke, langsung saja masuk ke topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah apa itu virus? Yaitu virus secara general, maksudnya virus secara garis besar itu seperti apa? Lalu topik yang kedua adalah struktur virus atau susunan pembentuk virus. Jadi virus itu bagian-bagiannya itu seperti apa? Dia itu terbentuk dari apa saja? Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah behavior atau perilaku. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh virus? Virus itu kenapa kok berbahaya gitu? Oke, langsung saja masuk ke topik yang pertama. Apa itu virus? Pengertian virus. Virus merupakan parasit klasik, mereka bergantung pada sel inang untuk hampir semua fungsi penopang kehidupan. Nah, perlu digarisbawahi kata parasit dan juga bergantung pada sel inang. Virus ini disebut parasit karena dia membutuhkan inang untuk dapat bertahan hidup gitu. Untuk dapat berkembang biak juga. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah virus bukanlah organisme sejati. Nah, sebenarnya virus ini bukanlah sel atau bukan bakteri, juga bukan jamur, dan juga virus ini tidak dapat digolongkan ke dalam makhluk hidup karena virus tidak memenuhi beberapa kriteria sebagai makhluk hidup, entah itu sel atau bakteri seperti itu. Makanya virus itu adalah organisme yang unik sehingga dia menjadi satu berdiri sendiri gitu. Kan ada organisme seperti bakteri, jamur, dan virus ini berdiri sendiri sebagai organisme bernama virus. Seperti itu. Lalu pertanyaannya apakah virus ini makhluk hidup atau bukan? Kalau menurut saya virus ini makhluk hidup. Tapi ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa virus ini bukan makhluk hidup. Seperti itu. Lanjut, topik yang kedua adalah struktur virus atau susunan pembentuk virus. Jadi virus ini terbentuk dari apa aja, mereka itu ya seperti apa organ-organnya dan bagian-bagian tubuhnya. Struktur virus. Bentuk virus paling sederhana terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Asam nukleat adalah DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsid. Nah, itu tadi ada gambar asam nukleat. Ya, itu ada gambar asam nukleat. Jadi, asam nukleat dari virus itu bisa berupa DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsid. Nah, kapsid itu adalah ya seperti bentuk kristal itu, dia membungkus asam nukleat sehingga asam nukleatnya itu terlindungi dari gangguan dari luar gitu. Lalu yang kedua, beberapa virus memiliki selubung yang membungkus kapsid atau bisa disebut envelope. Nah, jadi virus ini memiliki beragam bentuk dan juga bisa bermutasi menjadi bentuk yang lain. Nah, jadi yang dimaksud envelope adalah lapisan protein yang membungkus kapsid. Tapi pada gambar di samping ini tidak menunjukkan bahwa kapsid tersebut dibungkus oleh envelope. Dan yang dimaksud dari poin kedua ini adalah bentuk yang lain dari suatu virus gitu kan. Ada virus yang berbentuknya bulat, ada yang bentuknya spiral, maksudnya berbentuk seperti tabung, dan ya, yang di samping ini adalah bentuknya T atau bisa disebut bakteriofag. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang struktur tubuh virus. Yang pertama ada asam nukleat, yaitu DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsid. Seperti yang saya jelaskan di
slide sebelumnya tadi. Lalu yang kedua ada leher. Lalu yang selanjutnya ada selubung ekor. Dan yang selanjutnya ada ekor. Nah, tidak semua virus memiliki bentuk yang kompleks seperti ini. Seperti poin sebelumnya, dengan DNA dan dengan asam nukleat yang dibungkus oleh kapsid itu sudah bisa dinamakan sebagai virus. Jadi virus tidak semuanya berbentuk seperti ini. Ini termasuk bentuk yang kompleks gitu. Ya, oke, selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu behavior. Apa yang dilakukan oleh virus? Apa yang dilakukan virus? Yang pertama, virus masuk ke dalam tubuh. Nah, pertama-tama virus pasti akan masuk ke dalam tubuh terlebih dahulu jika jika organ yang bisa diinfeksi adalah organ dalam misalnya. Maka virus pertama-tama harus masuk dulu. Misalkan virus corona. Virus corona itu adalah virus yang menyerang organ paru-paru. Maka, jika ada virus corona menempel di tangan, virus corona tersebut tidak akan menginfeksi sel tangan kita. Dia hanya akan diam dan menempel saja. Dan dia akan tetap menempel selama belum kita bersihkan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada menginfeksi. Jadi setelah virus berhasil masuk ke dalam tubuh, maka tahap selanjutnya adalah menginfeksi. Virus akan menginfeksi sel inang, yaitu sel yang dimana dengan sel tersebut dia dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak atau mereplika. Jadi di dalam sel tersebut, virus akan menggunakan sumber daya yang dia dapatkan dari sel untuk berkembang biak atau memperbanyak diri virus tersebut gitu. Nah, selanjutnya, ada dua cara virus mereplika diri atau dua cara virus untuk berkembang biak. Yaitu yang pertama ada lytic cycle atau daur litik dan yang kedua ada lysogenik. Yang daur litik yaitu adalah virus berkembang biak di dalam sel dengan cara menghancurkan asam nukleat sel lalu dirangkai ulang menjadi asam nukleat virus. Lalu untuk yang lysogenik adalah asam nukleat dari virus akan menyatu dengan asam nukleat sel, sehingga ketika sel membelah diri, maka sel virus tersebut akan ikut terbelah. Jadi dia akan terkopi dan asam nukleat virus tersebut akan ada di sel yang baru tersebut. Dia akan menjadi bagian dari sel baru itu. Nah, mungkin dari satu kalimat ini belum jelas, saya akan tunjukkan menggunakan gambar. Yang pertama ada daur litik ya. Nah, di sini ada sebuah sel yang warna oranye besar itu dan juga ada virus yang warna hijau kecil. Itu perbandingannya mungkin virusnya bisa lebih kecil gitu, tapi karena ini gambar, jadi ya seperti itu. Nah, di sini virusnya bentuknya bulat dan juga dia menginfeksi sel dengan cara seluruh tubuhnya itu masuk ke dalam sel. Nah, seperti itu. Namun lain virus, lain juga caranya menginfeksi sel. Seperti itu. Lalu selanjutnya, yang pertama ini selnya dimasuki oleh virus. Nah, si sel ini terkadang tidak sadar dengan virus yang masuk ke dalam sel. Karena terkadang virus itu menipu sel sehingga sel itu mengira bahwa dia itu sedang mendapat makanan atau mendapat nutrisi dari luar. Seperti itu. Lalu, langkah selanjutnya yang virus lakukan adalah dia mengambil alih fungsi organ dari sel sehingga memerintahkan sel untuk membuat virus di dalam tubuh sel menggunakan sumber daya sel. Nah, lalu terbentuklah virus-virus di dalam tubuh sel. Nah, setelah terbentuk banyak virus di dalam tubuh sel, maka yang selanjutnya adalah fase lisis atau pecah. Lisis pecah gitu. Jadi virus-virus tersebut akan keluar dari sel dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga mereka bisa menginfeksi sel-sel yang lain. Nah,
Sedangkan virus yang sudah sedangkan sel yang sudah dihinggapi oleh virus, dia akan mati karena membran selnya rusak. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah daur lisogenik. Nah, pada contoh lisogenik ini, virusnya menginfeksi sel dengan cara menyuntikkan asam nukleat virus ke dalam tubuh sel. Seperti itu. Oke, next. Jadi setelah asam nukleat masuk ke dalam tubuh sel, asam nukleat virus akan bergabung dengan asam nukleat sel. Sehingga ketika sel membelah diri, ini adalah proses pembelahan diri dari sel. Nah, ketika sel membelah diri, maka asam nukleat virus akan ada di sel baru yang terbentuk gitu. Jadi daur lisogenik ini seperti kayak menanam dulu, si virus itu menanam ranjau yang banyak. Nah, nanti pemicunya itu adalah bisa dari bahan kimia atau bisa dari mungkin makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana dengan corona? Nah, saya sudah mengambil beberapa fakta tentang virus corona. Nah, yang pertama, virus corona masuk pertama kali di Indonesia pada bulan Maret 2020. Jadi udah lebih dari 1 tahun ya. 1 tahun lebih sekitar 4 bulan. Seperti itu. Dan yang kedua, virus corona menyerang paru-paru. Nah, jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, jika ada virus corona menempel di tangan, itu tangan kita tidak akan terkena infeksi virus, namun virus itu hanya menempel saja gitu. Tapi jika virus tersebut sampai masuk ke dalam paru-paru, nah paru-paru yang kemasukan virus itu akan terinfeksi virus. Dan yang ketiga, gejala yang dialami oleh penderita infeksi virus corona adalah anosmia, sesak napas, dan gejala demam lainnya. Anosmia itu adalah hilangnya indera penciuman dan juga indera pengecap. Dan juga ada sesak napas dan gejala demam lainnya. Demam lainnya ini seperti panas dingin atau pilek atau batuk-batuk dan lain-lain. Namun pada setiap orang itu berbeda-beda karena sistem imun setiap orang itu berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah virus corona menyebar melalui udara dan perantara lain seperti droplet. Nah, droplet ini adalah seperti percikan air ketika kita bersin atau batuk gitu. Jadi orang yang menderita virus corona, air yang keluar dari mulutnya itu disinyalir mengandung banyak virus. Jadi harus berhati-hati. Harus selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Oke. Kita sudah berada di penghujung video dan materi yang saya bahas sudah terkupas semuanya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan saat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.